pemanfaatan database ini juga perlu ya kita maksimalkan. Nah, lalu bagaimana strategi pemanfaatan atau pelaksanaan dan pembinaan talenta ini? Tentu saja kita butuh strategi-strategi untuk mewujudkan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ini ada dukungan sekolah untuk mengupayakan ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu bidang kompetisi sesuai dengan bidang kompetensi yang ada ya. Nah, ekstrakurikuler ini tentunya sangat diperlukan mengingat di sekolah jam mata pelajaran seni budaya ini sangat sedikit. Sudah sedikit tetapi dibagi untuk semua bidang seni, ada seni tari, seni musik, seni rupa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua memiliki pembina atau pembantu talenta yang berkompetensi, bisa guru atau bisa merekrut profesional sesuai kompetensinya, peserta ekstrakurikuler atau sanggar senior yang mumpuni, atau peserta baru yang mumpuni. Ini biasa disebut dengan tutor sebaya ya Bapak Ibu ya, atau orang tua siswa yang memiliki kompetensi dan bersedia menjadi pelatih atau pemandu. Ini banyak sekali yang tentunya bersedia ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita harus mencari informasi itu dari siswa-siswa kita. Lalu wadah atau studio sanggar sebagai tempat siswa berlatih, berkreasi dan mengembangkan seni, bahasa maupun literasi gitu ya. Jadi kami menyarankan bahwa sebagai wadah di sekolah untuk seni budaya ini bentuklah sanggar ya. Sanggar ini sebagai tempat siswa-siswi kita berkreasi, berkarya di dalam wadah tersebut dan tidak harus hanya satu seni saja, satu bidang seni saja, tapi bisa beberapa bidang seni yang bergabung di situ sehingga anak didik kita itu bisa berkolaborasi antara seni rupa dengan seni musik, dengan seni teater dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu rekrutmen peserta sesuai minat dan bakat. Nah, ini tentunya rekrutmen ini juga harus dilakukan sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus kemudian pengelompokan tingkat kemampuan atau skill bakat sesuai minat. Nah, ini harus dikelompokkan karena pembinaannya juga harus berbeda. Mereka yang baru dasar ya belajarlah dasar, diberikan materi-materi dasar. Yang sudah setengah pinter gitu atau sudah mahir, mereka diberikan pengembangan-pengembangan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian berikutnya memiliki program latihan dan program uji kompetensi internal dan eksternal. Jadi ada kompetisi-kompetisi, ada seleksi, mereka diberikan kesempatan untuk tampil dan lain sebagainya. Pemandu talenta juga sekolah mencari peluang-peluang ajang kompetisi dan non-kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang sebagai pemandu talenta ini harus rajin mencari peluang-peluang tersebut. Nah, kemudian peserta yang lolos uji kompetensi didorong, direkomendasikan, didaftarkan untuk mengikuti ajang-ajang tersebut untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Nah, kemudian ada kaderisasi pelatih dari peserta yang memiliki kompetensi mumpuni kepada peserta pemula. Jadi Bapak Ibu tadi saya sudah sebutkan tutor sebaya ya. Kaderisasi ini juga penting sehingga dengan kaderisasi ini kegiatan seni budaya itu bisa berlanjut secara terus-menerus ke generasi berikutnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya sampaikan kembali ke Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muksin atas paparan informasinya dari bidang seni budaya. Langsung ada dua yang bertanya Pak. Kita langsung buka saja sesi tanya jawab dari SMKN 1 Pemangkat. Silakan Bapak di on cam Pak dan di unmute. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muksin atas waktu yang diberikan. Mau bertanya Pak tentang pembinaan seni budaya. Ya. Dari dana bus kinerja ini kan
tadi tidak boleh untuk yang sifatnya pengadaan peralatan. Yang ingin kami sampaikan di sini kan untuk pembinaan seni budaya, pembentukan sanggar misalnya, itu kan harus ada kita sarana prasarana yang dibutuhkan untuk sanggar. Atau untuk kebudayaan yang lain, misal seni musik. Ada beberapa dari alat kami yang rusak, Pak. Memang tidak pengadaan secara utuh, hanya kami ada menambah alat seperti alat-alat untuk musik, kami akan lengkapi. Dan perbaikan misal untuk lapangan voli. Apakah ini diperbolehkan, Pak? Karena kami tadi menangkap dari pemateri sebelumnya adalah hanya kalau bisa dikhususkan untuk home capitalnya. Seperti itu, Pak. Apakah ini bisa digunakan untuk perbaikan dan penambahan alat, bukan pengadaan alat itu, tapi penambahan alat. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung ditanggapi ya, Pak. Oke. Ya Pak, seperti yang setelah disampaikan tadi bahwa kita tidak memberikan peluang untuk pembelian aset ya Bapak ya. Perbaikan diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk membeli ya. Jadi kan Bapak menanyakan untuk pengembangan seni musik ini memerlukan alat-alat atau penambahan alat-alat ya Bapak Ibu ya. Tentunya yang diutamakan bagaimana perbaikannya itu ya. Sejauh mana perbaikan itu tentunya perbaikan yang tidak terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Seperti contoh tadi gampangnya misalnya ada gitar itu putus senarnya. Nah itu kan perlu perbaikan dan perlu beli senar itu. Nah, karena dengan senar itu alat musik yang kita miliki itu bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya terpaksa harus beli gitu ya. Nah, mungkin juga tentunya harus konsultasi dengan Dirjen daerah ya Bapak Ibu ya. Seberapa besar. Nah, ketika tidak melampaui besaran yang ditentukan tentunya itu masih bisa diatasi ya Bapak Ibu ya. Dan perbaikan gedung misalnya. Ini juga ada sedikit dibolehkan tetapi tidak terlalu besar karena fasilitas ruangan ya fasilitas ruangan itu kan sangat diperlukan. Tentunya ya perbaikan ringan itu masih diperbolehkan Pak ya. Itu ya mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Rofi bisa menambahkan ya Pak Rofi. Baik Pak Muksin, artinya tadi memang ada batasan-batasan Bapak Ibu terkait dengan penggunaan dana ya Bapak Ibu tidak boleh yang menimbulkan aset. Assalamualaikum. Iya, Pak Muksin menambahkan ya. Pak, boleh. Ya. Ya, begini Pak Muksin, atau kan dalam pengembangan itu pasti kan kita melihat ada perbaikan, ada penambahan sarana. Karena kan pengembangan misal seni kebudayaan ataupun talenta yang lain, kita pasti di sepanjang waktu atau waktu-waktu yang akan datang kan pasti ada penambahan-penambahan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk penambahan ini apakah perlu kita membuat analisis kebutuhan alat atau analisis kebutuhan sarana dan prasarananya? Kalau untuk perbaikan kan sudah pasti. Nah, apakah perlu kita membuat itu ataukah nanti ada persentase misal untuk pengadaan alatnya sekian persen dari total bantuan yang kita terima atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak ya. Jadi Assalamualaikum. Sebetulnya sudah ada ketentuannya mana saja yang bisa dipergunakan ya dana BOS ini. Dan untuk pengembangan memang ya kita memerlukan peralatan-peralatan baru bahkan sampai gedung juga
diperlukan. Tetapi dana bos kinerja ini kan kita diplotkan untuk pengembangan yang sifatnya lebih ke persoalan materi gitu ya, materi misalnya di bidang kesenian, bagaimana pelatihnya sudah ada belum. Nah, ini peningkatan kapasitas pelatihnya ini yang perlu ditekankan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah ada, sarana prasarana yang sudah ada. Tentunya diperbolehkan tadi dengan perbaikan ringan untuk pembelian bahan habis itu diperbolehkan, Bapak ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti untuk lebih detailnya tentunya bisa ditanyakan di yang penggunaan dana ini. Siap Pak Muhsin, terima kasih. Berarti untuk sarana dan prasarananya nanti dan alat-alat mungkin untuk pengadaan kita di bos reguler aja kan bisa Pak ya. Ya betul. Itu, Pak. Yang human capitalnya yang berarti, lain gitu ya. Ya, di human capitalnya berarti di bos kinerja. Terima kasih Pak Muhsin atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke penanya kedua dari SMPK Andaluri. Silakan Ibu. Monggo. Ya, selamat siang. Siang Ibu. Siang Ibu. Ya, salam Bhinneka Tunggal Ika bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga ini. Dari yang Pak sampaikan, sekolah kami itu sudah 11 tahun memiliki sanggar sekolah dan sudah 6 kali mewakili provinsi NTT ke tingkat nasional dalam rangka mengikuti lomba tarian FL2SN. Perkenalkan, nama saya Ibu Stefani dari Sumba Timur NTT, dari Kabupaten Sumba Timur NTT. Baik Bapak, saya langsung bertanya saja. Di bulan Oktober ini, sekolah kami akan mengikuti lomba revitalisasi bahasa daerah. Kebetulan bahasa daerah kami sudah di tingkat yang mengkhawatirkan, sudah ya berapa tahun kemudian akan punah. Nah, apakah bos reguler prestasi ini kami bisa gunakan untuk membiayai lomba tersebut? Karena akan berlangsung di bulan Oktober. Dan puji Tuhan Bapak, sekolah kami sudah pernah mengikuti festival di luar negeri, yaitu di Amerika Latin, Ekuador. Ya, kami terpilih, provinsi memilih sekolah kami. Jadi kami mengutus anak-anak karena kami sudah memiliki sanggar sekolah. Kebetulan saya sendiri sebagai kepala sekolah pelatihnya dan juga memiliki sanggar di luar sekolah. Jadi yang saya tanyakan, apakah kami bisa membiayai kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang akan berlangsung di bulan Oktober? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Silakan Pak Muksin langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Stefani ya. Ini selamat ini Ibu sudah memiliki sanggar ya. Ini salah satu contoh di mana sekolah itu sudah memiliki sanggar. Jadi kiprah untuk bidang keseni rupaan, keseni tari, keseni teater itu dalam seni budaya itu akan lebih leluasa jangkauannya. Bahkan tadi informasinya sudah sampai mengirim ke tingkat internasional ya Ibu Stefani ya. Ya Pak, ya Pak. Dalam hal penggunaan dana bos kinerja ini sejauh ini diperbolehkan Ibu ya. Tentunya harus melihat porsi-porsinya. Kan ada ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nanti dilihat lagi berapa persen yang bisa dipergunakan untuk membiayai pengadaan lomba revitalisasi ini. Tentunya ada plot-plotnya ya. Coba nanti dicek kembali dan tentunya harus mengikuti ketentuan dari Dirjen Daerah ya Ibu ya, supaya tidak menyalahi penggunaan dana tersebut. Itu yang bisa saya dari daerah tidak ada biayanya Bapak. Jadi kami biasanya sudah pernah ikut, tapi kami mencari dana sendiri
dengan kami menjual kolak lah segala macam lah Bapak. Ya. Kebetulan Sekarang kan dapat dana ini Bu. Ya, puji Tuhan Bapak, kami sangat gembira. Ya Bapak. Baik. Ya, Pak Robin. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak Muksin tanggapannya. Makasih juga Ibu atas pertanyaannya Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini kita lanjut dulu ke sesi bidang olahraga. Nanti ada pertanyaan, jika ada pertanyaan selanjutnya akan kita buka di sesi ketiga ya Bapak Ibu. Kepada Pak Budi Valianto dari Pembina Bidang Olahraga, kami persilakan. Pak, nanti kalau bertanya dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya ya Pak? Ya, Bu Vice, silakan. Silakan Pak Budi. Baik, Mas Robin sudah bisa dengar suara saya dan slide-nya? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya terdengar suara saya, Bu? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman narasumber lainnya. Saya lanjutkan untuk bidang yang ketiga adalah bidang olahraga. Tadi narasumber sebelumnya sudah menyampaikan tentang tentunya tujuan, target, dan apa kriteria sekolah yang menerima BOS kinerja ini. Maka saya akan lanjutkan untuk bidang olahraga, dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pengelolaan dana BOS kinerja ini untuk pertanggungjawabannya itu sebenarnya mirip dengan BOS reguler yang Bapak Ibu. Cuman fokusnya itu tadi Pak Hakim dan Pak Muhsin sudah menyampaikan bahwa ini lebih cenderung kepada pembinaan manusianya gitu, baik SDM siswa maupun kepada guru. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan guru tadi ini yang kita nyatakan sebagai pemandu talenta. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah bisanya melaksanakan ini karena 23 tahun dana BOS ini bergulir, tentunya sekolah sudah terbiasa untuk melakukan pertanggungjawaban dan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, saya mulai dari sama dengan dua bidang yang lain, maka untuk bidang olahraga ini tentunya yang pertama adalah terkait dengan asesmen dan pemetaan talenta. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya pelatihan dan pengembangan talentanya. Dan yang ketiga, pengembangan manajemen dan ekosistem. Saya akan mulai dari nomor 1, Bapak Ibu sekalian, di mana dalam tingkat asesmen ini, diharapkan Bapak Ibu bisa menyelenggarakan asesmen talenta, lalu kemudian melakukan evaluasinya, lalu dapat membiayai kegiatan lain yang relevan. Nah, perkara relevan ini Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat berbeda antar sekolah. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu untuk pertanggungjawaban, Bapak Ibu biasanya kan sudah melakukan konsultasi di awal perencanaan dengan Dinas Pendidikan, lalu juga dengan inspektorat di daerah ya atau Bawasda yang ada di daerah. Nah, dalam bidang olahraga ini, maka untuk asesmen awal kita mengenal namanya pengukuran antropometri dan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah agak baru mendengar ataupun agak jarang mendengar istilah antropometri, tetapi bagi guru PJOK ini hal yang sudah harus bisa mereka laksanakan. Dan dalam antropometri ini itu dilakukan pengukuran berat badan, tinggi duduk, dan lain-lain. Lalu yang berikut yang bisa dilakukan dalam bidang asesmen ini adalah pengukuran aspek komponen kondisi fisik.
ada 10 komponen kondisi fisik yang lazim yang dilakukan, mulai dari kekuatan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, power, kelincahan, koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengukuran minat peserta didik dalam cabang olahraga yang bisa dilakukan melalui aktivitas wawancara, dokumentasi prestasi, dan kuesioner. Inilah tahapan pertama untuk asesmen yang bisa dilakukan dalam bidang olahraga, dan ini bisa dilakukan oleh guru pendidikan jasmani yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Setelah data dari antropometrik siswa kita ini, maka bisa dilakukan workshop pemetaan potensi, di mana data hasil tes dan pengukuran itu kita gunakan dan kita kelompokkan peserta didik ke dalam cabur yang relevan. Sebagai pengalaman Bapak Ibu sekalian, tahun 2008 Australia itu untuk mempersiapkan Olimpiade Sydney membuat aplikasi Sport Search. Tetapi berdasarkan pengalaman kami di perguruan tinggi selama ini bahwa aplikasi tersebut dengan kondisi antropometrik kita orang Asia, khususnya Indonesia, maka nanti cabang olahraga yang direkomendasikan itu pada umumnya itu hanya berkisar di cabang olahraga bela diri ataupun misalnya seperti angkat besi, angkat berat, seperti itu. Jadi cabang olahraga yang membutuhkan tinggi badan, karena kita memang rata-rata kita itu paling 160, 170, ya belum, rekomendasinya tidak ke sana. Sedangkan kita sebenarnya memerlukan itu. Sehingga saya menyarankan kepada Bapak Ibu, kalau melakukan pembinaan nanti, apakah di klub ataupun pembinaan yang ada di sekolah, saya menyarankan itu untuk bina saja di atletik, karena di atletik itu, di olahraga dikenal sebagai mother of sport, ibu dari cabang olahraga. Sedangkan dalam masa pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa untuk di level SD dan SMP, tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita itu akan sangat dinamis dan sangat cepat. Sehingga memang kita belum bisa memfokuskan mereka ke dalam beberapa cabur. Jadi secara umum, bina saja dulu atletik. Nah, dari atletik ini kalau dia secara pembinaannya sudah terlatih, maka setelah nanti dia SMA maupun di perguruan tinggi, dia dapat disalurkan dan tekun dengan cabang olahraga yang dia senangi. Kemudian selain itu di dalam evaluasi ini tentunya dari hasil data tadi Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan instrumen untuk pengukurannya yang nanti terkait dengan ketiga di pengembangan manajemen tentunya akan ada aplikasi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu lain, kegiatan relevan yang lain yang terkait dengan nomor 1 tadi ini, bahwa sekolah bebas membuat jenis kegiatan yang terpenting adalah relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta. Nah, contoh lain yang bisa kita Bapak Ibu laksanakan adalah melakukan expo atau pameran prestasi, misalnya ya seperti pada saat penerimaan siswa baru, maka klub pencaksilat ataupun klub karate yang ada di sekolah melakukan demonstrasi sehingga anak-anak yang lain yang baru itu yang mahasiswa-siswa baru itu tertarik untuk mengikuti pembinaan pada cabang olahraga tersebut. Terus Bapak Ibu sekalian, yang kedua terkait dengan pelatihan, maka kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sekolah itu ada peningkatan kapasitas peserta didik untuk berprestasi. Berarti ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Kemudian penyediaan alat bahan habis pakai. Sama seperti seni tadi, Bapak Ibu sekalian, untuk yang baru mungkin tidak. Seperti raket bulu tangkis misalnya. Nah, kalau senarnya putus, senarnya diganti. Tapi untuk pengadaan raketnya, karena itu juga harganya akan mahal, maka itu tentunya tidak. Jadi yang prinsipnya adalah barang habis pakai, dan di cabur-cabur yang lain itu contohnya adalah seperti bola. Nah, bola itu kan baik bola voli, bola basket, sepak bola, dan lain-lain lainnya gitu ya. Kemudian juga bisa dilaksanakan dan dibiayai untuk penyelenggaraan kompetisi internal sekolah. Saya akan jelaskan di slide berikutnya, termasuk juga dengan kompetisi eksternal ya.
Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, untuk pelatihan ini juga Bapak Ibu bisa memberdayakan guru yang ada untuk mengikuti kursus-kursus ataupun seminar yang akhirnya mereka itu memiliki sertifikat. Seperti di cabang olahraga, Bapak Ibu sekalian, dari lebih kurang 80-an cabang olahraga yang populer sekarang di dunia, itu setiap cabang olahraga itu memiliki sertifikat baik untuk pelatih maupun untuk ketenagaan olahraga seperti wasit. Jadi dengan mereka memiliki itu, maka guru kita tadi itu bisa kita kategorikan sebagai pembina talenta. Jadi bukan sebagai guru, karena kalau sebagai guru honornya nggak bisa dibayar. Tetapi sebagai pemandu talenta dan punya sertifikat, nah dia bisa dibayar berdasarkan profesionalnya itu. Itu penjelasan kami dan itu akan sama berlaku baik untuk bidang riset inovasi maupun untuk bidang seni gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kompetisi. Kompetisi itu Bapak Ibu dalam rangka pemetaan di intramural itu adalah pertandingan antar kelas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada dalam forum ini sudah melaksanakan ini. Misalnya di setiap akhir semester dilakukan pertandingan antar kelas. Lalu untuk di luar itu kita nyatakan sebagai ekstramural itu pertandingan antar sekolah. Bisa duel meet antar sekolah, kemudian ada pertandingan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, maupun Bapak Ibu yang sudah mengikuti ajang talenta di Puspresnas, seperti O2SN kalau di bidang olahraga. Ataupun juga ada pertandingan di tingkat internasional, karena misalnya di catur, itu dari SD, SMP, ada sekolah-sekolah kita yang memiliki siswa yang bisa berprestasi di tingkat internasional, ada yang di level master itu. Nah, jadi itu yang bisa Bapak Ibu gunakan dana BOS kinerja ini untuk kegiatan-kegiatan dimaksud. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pengembangan manajemen, maka Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk perencanaan berbasis potensi ketalentaan sekolah. Lalu untuk mengembangkan ini bisa juga peningkatan kapasitas pemandu talenta, pengembangan kemitraan, ataupun kegiatan lainnya yang relevan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai ketiga hal ini, tentunya Bapak Ibu diharapkan memiliki strategi. Nah, dalam hal pengembangan tadi ini, tentunya kami memberikan kata-kata kunci yang bisa Bapak Ibu jawab sebelum Bapak Ibu melakukan perencanaan berdasarkan target dan tujuan sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk bidang olahraga ini, pertanyaan dasarnya itu adalah berapa perolehan prestasi sekolah, misalnya apa saja jenis prestasi yang sudah diraih, berapa prestasi yang diraih dari klub sekolah, dan terus cabang olahraga binaan, apa yang sudah dilakukan, berapa jumlah guru atau SDM yang sebagai pemandu talenta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci bagi Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan. Kemudian, dalam strategi pengembangan ini juga, Bapak Ibu bisa membentuk klub-klub olahraga yang ada di sekolah, ya, dan pakailah sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah, sehingga mungkin Bapak Ibu tidak perlu lagi harus menggunakan dana BOS kinerja ini untuk membangun lapangan baru gitu. Jadi manfaatkan saja yang sudah ada, tetapi untuk perbaikannya, perbaikan ringan ya, kategori perbaikan ringan, bisa saja dana BOS kinerja ini digunakan. Kemudian untuk pemilihan cabang olahraga, kami menyarankan ya kepada Bapak Ibu, di Kemenpora itu sudah melakukan perencanaan berupa desain besar olahraga nasional, yaitu DBON. Ada 14 cabang olahraga unggul untuk Indonesia bisa berprestasi sampai di tingkat internasional. Nah, ini Bapak Ibu bisa
akses ke webnya Kemenpora, 14 cabur ini di antara salah satunya adalah atletik yang tadi saya sudah katakan sebagai mother of sport gitu ya. Kemudian dalam rangka pemetaan tadi, Bapak Ibu bisa melakukan seleksi peserta atau siswa untuk dia ikut nanti ke dalam anggota atau klub ekskul olahraga. Kegiatan lain yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah rekrut pelatih ya, yang berkompeten dengan cabur olahraga binaan, dan tentunya pasti akan Bapak Ibu akan bertanya, sebagai guru dia tidak bisa kita kasih honor. Tetapi kalau dia memiliki sertifikat dalam cabur itu, dia dibayar berdasarkan sebagai dia pelatih. Jadi profesinya yang dibayar. Itulah yang kita kategorikan sebagai pembina ya, untuk pembina cabang olahraga yang kita laksanakan di sekolah. Lalu bisa juga untuk peningkatan kompetensi SDM pelatih yang ada di sekolah kita, kemudian bisa juga digunakan untuk latihan atau uji coba atau mengikuti kompetisi. Lalu juga bisa dilakukan untuk monitoring dan evaluasi. Nah, proporsi untuk setiap item-item ini itu tergantung lagi kepada perencanaan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah dan target yang akan dicapai. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai itu semua, Bapak Ibu kami harapkan juga bisa bekerja sama dengan klub-klub yang ada di sekitar sekolah untuk melakukan pembinaan, lalu dengan komite sekolah, kemudian dengan orang tua siswa, kemudian dengan orang tua, karena orang tua inilah yang menjadi partner kita untuk bisa membina prestasi siswa yang kita miliki, bisa juga dengan dunia olahraga. Lalu bila Bapak Ibu secara teknis nanti ingin mendapat mitra ataupun teman untuk bisa melakukan pembinaan di cabang olahraga ini, kami merekomendasikan ada 14 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki fakultas ilmu keolahragaan, mulai dari Gorontalo, Jakarta, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Semarang, Surabaya, Jogja, Bali, Ganesha itu, kemudian Universitas Pendidikan yang ada di Bandung, Uncen di Jayapura, dan Universitas 11 Maret yang ada di Solo. Nah, kebetulan saat ini saya sedang menjadi ketua forum dekan olahragaan dari 14 pendidikan tinggi ini, dan kami berkomitmen apabila ada sekolah yang memang ingin bekerja sama dengan para perguruan tinggi tersebut, kita punya komitmen untuk membantu Bapak Ibu yang tentunya yang terdekat, jangan jauh-jauh, karena nanti kalau jauh-jauh repot untuk transportasinya. Jadi kalau memang memungkinkan itu melakukan kerjasama atau BIMTEK atau apa yang lainnya secara online, tentunya itu akan lebih kita rekomendasikan. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian, terkait penjelasan penggunaan kegiatan pembinaan prestasi siswa dalam bidang olahraga. Untuk itu forum saya kembalikan kepada Mas Robin. Silakan Mas Robin. Terima kasih Pak Budi atas paparan informasi dari bidang olahraga. Baik Bapak Ibu, kita buka langsung sesi tanya jawab. Tadi sudah ada dari Ibu Vice ya tadi ya. Ibu Vice, silakan Ibu.